Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andia Putri Novitasari, NIM 314021000014. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah Islam Disiplin Ilmu yang diampu oleh Dr. Haji Bejo Santoso, MT, PhD. Al-Quran sebagai sumber hukum utama. Materi ini disusun oleh saya dan teman-teman saya. Langsung saja masuk ke materinya. Pengertian Al-Quran. Secara bahasa atau etimologi, Al-Quran merupakan bentuk masdar atau kata benda dari kata kerja qoro'a yang bermakna membaca atau bacaan. Secara terminologi, Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada utusan Allah Nabi Muhammad SAW yang termaktub dalam mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir tanpa adanya keraguan. Ada beberapa penambahan penjelasan seperti penambahan kata al-muta'abbad bitilawatih yang berarti yang membacanya mendapatkan pahala. Al-mujiz artinya yang berfungsi melemahkan lawan. Al-mabdu bi surah Al-Fatihah wa al-mabdum bi surah An-Nas artinya yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Yang pertama ada kehujahan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Satu, kebenaran Al-Quran. Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa kehujahan Al-Quran itu terletak pada kebenaran dan kepastian isinya yang sedikit pun tidak ada keraguan atasnya. Hal ini sebagai firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua, kemukjizatan Al-Quran. Mukjizat memiliki arti suatu yang luar biasa yang tiada kuasa manusia membuatnya karena hal itu adalah di luar kesanggupannya. Adapun beberapa bukti dari kemukjizatan Al-Quran antara lain yang pertama, di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang berisi tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Dan apa-apa yang telah tercantum di dalam ayat-ayat tersebut adalah benar adanya. Yang kedua, di dalam Al-Quran terdapat fakta ilmiah yang ternyata dapat dibuktikan dengan ilmu-ilmu pengetahuan pada zaman yang semakin berkembang ini. Selanjutnya, dasar-dasar Al-Quran dalam membuat hukum. Allah menurunkan Al-Quran untuk menjadikan dasar hukum yang disampaikan kepada umat manusia agar mereka mengamalkan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pedoman Al-Quran dalam mengadakan perintah dan larangannya adalah tidak memberatkan dan diturunkan secara berangsur-angsur. Al-Quran tidak memberatkan. Al-Quran diturunkan tidak untuk memberatkan umat manusia sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Selanjutnya, Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur antara lain agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Turunnya Al-Quran berdasarkan suatu kejadian tertentu akan lebih mengesankan dan berpengaruh di dalam hati. Dan yang ketiga, memudahkan dalam menghafal dan memahaminya. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun, yaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Al-Quran sebagai sumber ijtihad yang pertama. Ijtihad adalah sebuah usaha untuk menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Terdapat beberapa macam ijtihad, diantaranya yaitu ijma, qiyas, maslahah mursalah, dan urf. Para fuqaha dari berbagai mazhab Islam telah mengungkapkan berbagai pandangan mereka yang berbeda-beda mengenai sumber-sumber ijtihad. Al-Quran merupakan sumber utama hukum-hukum ilahi. Al-Quran lebih diutamakan daripada sumber-sumber lain yang dirujuk guna mendapatkan berbagai hukum syariah. Selanjutnya, Al-Quran sebagai petunjuk, yaitu qat'i dan zani. Al-Quran diturunkan secara mutawatir dari segi turunnya berkualitas qat'i atau pasti benar. Dalil-dalil qat'i dapat dipahami begitu saja dan penolakan terhadapnya berarti bentuk kekufuran. Dalil-dalil zani. Adapun ayat yang mengandung hukum zani adalah lafaz-lafaz yang dalam Al-Quran mengandung pengertian lebih dari satu dan memungkinkan untuk ditakwilkan. Dilihat dari segi kepentingan seseorang, ijtihad perlu dilakukan pada yang pertama, peristiwa tertentu yang waktunya terbatas, peristiwa tertentu yang memerlukan hukum-hukum syar'ah, dan dalam hal atau peristiwa yang belum terjadi. Contoh Zani, Quran Surat Al-Baqarah ayat 22 yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali qur'u. Lafaz qur'u dalam bahasa Arab adalah mustarak, satu kata, dua artinya atau lebih.
Contoh qot'i. Contoh qot'i aqimu as-shalah, artinya dirikanlah sholat. Jika perhatian hanya ditunjukkan kepada nas Al-Quran yang berbunyi aqimu shalah, maka nas ini tidak menunjuk kepada wajibnya sholat. Walaupun redaksinya berbentuk perintah, sebab banyak ayat Al-Quran yang menggunakan redaksi perintah. Contoh qot'i dan zani. Suatu ayat dapat dikatakan qot'i dan zani pada saat yang sama firman Allah yang artinya dan basuhlah kepalamu. Penjelasan Al-Quran terhadap hukum dan Al-Quran sebagai sumber hukum. Secara garis besar, hukum-hukum yang dikandung dalam Al-Quran itu ada 3 bidang. Yang pertama ada akidah, akhlak, dan amaliyah. Secara garis besar, hukum-hukum amaliyah dibagi menjadi 2, yaitu hukum-hukum ibadah dan hukum-hukum muamalah. Hukum-hukum muamalah dibagi ke dalam beberapa bidang. Yang pertama, keluarga atau amal syakiah, muamalah maliyah, hukum cara atau murofakat, tindak pidana dan sanksi tindak pidana, tata pemerintahan, hubungan antara negara Islam dan non-Islam, dan yang terakhir ada ekonomi. Cara-cara yang digunakan Al-Quran dalam menjelaskan hukum Al-Quran ada 2 cara, yaitu yang pertama penjelasan secara global atau mujmal, yang kedua penjelasan secara rinci atau tafsir. Pandangan Al-Quran sebagai sumber hukum menurut mazhab sebagai berikut. Yang pertama, pandangan menurut Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sependapat dengan jumhur bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum pertama Islam. Menurut pandangan Imam Malik, hakikat Al-Quran adalah kalam Allah yang lafaz dan maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Pandangan menurut Imam Syafi'i, sebagaimana pendapat ulama yang lain, Imam Syafi'i menetapkan sumber hukum Islam yang paling pokok adalah Al-Quran. Dan yang keempat, pandangan menurut Imam Ibnu Hambal, Al-Quran merupakan sumber dan tiangnya agama Islam yang di dalamnya terdapat berbagai kaidah yang tidak akan berubah dengan perubahan zaman dan tempat. Sistematika hukum di dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum yang utama, maka Al-Quran memuat sisi hukum yang mencakup berbagai bidang. Secara garis besar, Al-Quran memuat 3 sisi pokok hukum, yaitu hukum-hukum iqadiyah, hukum-hukum moral atau akhlak, dan hukum-hukum amaliyah. Hukum-hukum yang dicakup oleh nas Al-Quran, garis besarnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hukum-hukum itikodi, hukum akhlak, dan hukum amaliyah. Kesimpulannya, pengertian Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kehujanan Al-Quran sebagai sumber hukum disepakati oleh para ulama mazhab. Mereka sepakat karena secara garis besar hukum-hukum yang dikandung Al-Quran dalam 3 bidang, yaitu akidah, akhlak, dan hukum amaliyah. Pada Al-Quran terdapat dalil-dalil yang bersifat qot'i dan zani. Sebagai umat muslim sudah sangat seharusnya melestarikan dan membudayakan memahami Al-Quran. Hukum mempelajari Al-Quran sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi mahasiswa Islam harus mengerti Al-Quran karena mau tidak mau mahasiswa pasti kembali pada masyarakat dan Al-Quran sangat diperlukan dalam membenahi moral dan sedikit-sedikit ibadah yang sedikit salah. Oke. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.